Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du, hadratil mukarram yang saya muliakan, para alimil ulama, para ustadz, para kiai, wabil khusus guru kita dari Kubang, yaitu Bapak Ustadz Buryani. Mudah-mudahan beliau panjang umur, barokah, kesehatan badannya. Ini harus dimulai. Kalau bahasa Sunda itu harus dijaga. Bahasa Sundanya dimulai, bahasa Indonesia harus dijaga karena jauh dari Kubang ke sini. Yang saya hormati Ustadz Denny, Ustadz Rahmat, mudah-mudahan beliau yang punya tonggak di Blok I, yang menjadi promotornya, penggeraknya, mudah-mudahan musola ini menjadi luas nantinya. Ngesempit ya musola, udah gedean, ngeduit tahu misalnya. Duitnya nggak ada ini mah. Sebenarnya Blok I paling banyak, dengan 100.000 per kakak selesai di musola. Terpercaya. Ya, itu 100.000 setiap bulan. Cuman kita keluarganya protes. Sodako kok di apa? Sodako kok diktator atau sodako beberapa aja. Ya, itu orang Islam yang apa? Ortodok namanya. Kalau orang Islam yang pikirannya luas, semakin besar kita sodako, semakin besar pula pahalanya. Pak, loba hutang, gue sudah pikiran hutang. Bayar hutangnya, dipikirin hutang, bayar hutangnya. Ya, mudah-mudahan Blok I barokah. Mudah-mudahan Blok I diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati aparatur pemerintah, ini beneran Pak Kadus samping saya. Ya, Pak Kadus, Pak RT, yang punya wifi bos. Cuman saya belum kebagian wifi gratis. Kata dia, atau gratis mah rugi, karena ini mah duitnya duit warga. Wah, nggak repot. Jadi saya nggak pasang wifi ke Pak RT. Mudah mata jauh ya di bloknya. Ya, mudah-mudahan Pak Kadus, Pak RT, semua yang ada di sini, Pak RT Blok I, mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, Pak Kadus sehat ya. Terus kalau belum lurahnya belum pensiun terus jadi Kadus. Kalau pelurahnya pensiun ya wayahnya, ya nggak tahu saya juga ya, dari yang lain. Jangan maksain tapi mau jadi Kadus mulu. Ntarnya aja berat di akhirat. Kenapa berat di akhirat? Tanggung jawabnya berat, makanya mending nggak usah jadi Kadus, nggak usah jadi RT, nggak usah jadi ustadz. Ustadz itu berat. Kenapa jadi ustadz? Berat, ngomong pinter tapi ngelakoni nggak bisa. Itu ustadz itu. Saya bener jujur ngomongnya. Ngajarin bisa tapi ngelakonin nggak bisa. Makanya saya kudu pakai apa? Pakai cara nyampein yang sunnah-sunnah. Kemudian kalau saya nggak melaksanakan, berarti saya nggak kena dosa. Bapak dapat pahala, tapi saya dapat pahala. Contoh, Bu, Pak puasa, Senin Kemis, saya nggak puasa. Bu puasa, Pak puasa Rajab, saya nggak puasa. Pak, Bu puasa nanti Idul Adha 9, 10, 8, 9, saya nggak puasa. Terus saya ngelaksanain, nggak dapat dosa, nggak dapat dosa. Kalau Bapak ngelaksanain, Ibu ngelaksanain, saya dapat pahala. Begitu Pak, untung itu Pak. Kalau yang wajib-wajib nggak saya, nggak rugi sayanya. Wah, takut saya juga, ya. Gini ya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, yang saya tidak sebutkan satu persatunya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tajam saya. Dan yang saya hormati Ibu Majelis Taklim, Ibu Ketua Majelis Taklim beserta jajaran, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah, selalu istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezeki kita, kemudian disehatkan badan kita, dan dilunaskan hutang kita, hutang panci, hutang paskot, hutang kekenceng, lunas. Amin ya rabbal alamin. Yang murah-murah baik, yang mahal-mahal jangan. Tidak lupa kepada pengatur acara, pemindah waktu, mudah-mudahan sehat Pak ya. Ya makan sebanyak, mudahan ini makan aja udah. Ini mana dalam mengajinya, dan tenang baik, merokok bebas itu saran. Tadi mau ngarok-ngarok kasihan. Ya, udah gini aja nih, gemetaran aja nih, kelar, ya tenang aja. Yang saya hormati, membuat video, mudah-mudahan videonya laku, dapat duit. Ya kan kalau ditaruh di TikTok dapat duit, ditaruh di Facebook Pro dapat duit, ditaruh di Instagram Pro dapat duit. Ya, duitnya tapi untuk ibadah. Ya, buat istri, kemudian sedekah untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mau ngobrol aja ngajinya. Ini sudah berabad-abadnya ke sini-sini. Cuma lewat doang. Yang manggil dia Pak Ustadz Denny suka manggilin kopinya ngajaknya di jalan atau mengajaknya ke rumah. Kopi ya di jalan ngajak kopi. Itu namanya nawarin bohong itu namanya. Basa-basi itu mah. Kalau nawarin itu yang benar. Ayo kopi ke rumah begitu. Nawarin kopi kita berjalan. Oh saya berjalan. Penting mas saya. Gitu ya. Iya makanya bahaya. Kita ngobrol saja. Ini ada satu cerita, mudah-mudahan menjadi tamsil, menjadi manfaat bagi kita semuanya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ruqyah, yaitu naik tangga ke mimbar satu. Begitu naik tangga pertama, Rasulullah SAW itu mengucapkan amin. Kemudian tangga kedua mengucapkan amin. Kemudian tangga ketiga mengucapkan amin. Itu mau khutbah Pak, ya mau khutbah naik ke tangga. Makanya kalau Pak, Bu, ketika ada khotib sudah naik di waktu sholat Jumat, wes menang ngobrol baik. Itu sholatnya nggak dapat, itu sholat Jumatnya nggak sah. Ini mah ketika khotib naik, ini mah anak kecil, hei jangan berisik. Nah itu. Enggak, ini mas satu mat yang berisik. Ini mah nyontai. Biasanya muhajirin anak-anak itu. Di sana ada Jumat berkah khotbahnya. Loh, ramai yang muhajirin. Saya senang itu. Ya. Ketika khotib naik, maka kita tidak diperkenankan untuk ngobrol. Mau khotbahnya khotbah Jumat kek. Nah, ada benarnya baik Idul Fitri mah. Ya, kenapa ada sholat duluan sebabnya. Mau Idul Fitri yang bagusnya di Idul Fitri pun menang. Gimana? Kemana mudik? Ini nanya mudik. Gus duitnya juga belum turun. Ya, THR-nya belum turun. Khotib naik ketika kita bicara, kita ngobrol. Sholat Jumatnya sudah tidak sah. Tidak dapat sholat Jumat. Bapak-bapak mending pulang. Balik, pulang. Ini sholat zuhur. Karena kita ngobrol ketika khotib. Nah gimana kalau tidur Pak? Khotib lagi ngomong, lagi khutbah, yuk nyender, sholatnya sah walaupun nyender. Tapi di mazhab Imam Syafi'i ketika tidurnya sudah ada sandaran, kemudian ada benda untuk bersandar, maka wudhunya batal. Saya suka ngeliat tuh. Kalau di masjid, kalau di khotbah di mimbar kelihatan begitu naik gini, ada yang begini bertembok, ada yang di tiang begini sampai jalan. Itu biasanya karyawan. Itu. Ya. Itu Pak, sholat Jumatnya tetap sah, bapak-bapak wudhunya batal, kemudian wudhu dulu, kemudian baru melaksanakan sholat Jumat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i. Kalau di mazhab imam yang lain, Hanafiyah, walaupun nyender, kakinya belojor, mau ngapain? Yang penting syaratnya kedengaran oleh telinga kita. Saat khotib ngomong, walaupun kita tidur, khotib kedengaran oleh telinga, maka wudhunya tidak batal.
mazhab Imam Hanafiyah. Begitu Pak. Banyak pun tahu dulu. Imam mazhab Imam Syafi'i tetap aja begitu bangun langsung sholat Allahu Akbar Allahu Akbar. Kita dibangunin, sholat Jumat. Dibangunin sama temannya sebelah. Sholat, dia bangun, langsung sholat. Ya. Nah itu kalau di mazhab Imam Syafi'i tetap sholatnya sah, sholat Jumatnya bukan karena tidurnya, tapi wuduknya nggak sah, wuduknya batal. Ini ngomong bentar dulu nih. Ini biasanya masyarakat begitu. Naik amin amin, maka para sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa anda ini ketika naik mimbar kok amin 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 sampai kaping telu, sampai kaping 3? Apa kata Rasulullah SAW? Jawab, kata Rasulullah SAW, saya didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril berdoa dan saya yang mengaminkan. Apa doanya malaikat Jibril? Celakalah yang pertama, celakalah bagi orang-orang yang puasa bulan Ramadan tapi belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW amin. Amin. Pak, bulan Ramadan kudu diampuni dosanya, iya Pak. Makanya ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita itu silaturahim. Silaturahim kepada yang hidup dulu, namanya ziarah. Ziarah bahasa Arab. Ziarah itu berkunjung. Kita ngomong ziarah-ziarah itu kuburan, dekat kuburan. Ziarah kubur. Ziarah itu adalah berkunjung. Bisa berkunjung kepada orang tua, bisa berkunjung kepada kerabat, bisa berkunjung kepada orang yang sakit. Nah, yang terakhir berkunjung kepada yang mati. Berkunjung dulu kepada orang yang hidup. Biar nopo? Biar kita puasanya diampuni dosanya oleh Allah. Kita maafan dulu sesama manusia. Hakul azami dulu Pak. Kadang-kadang kita puasa dengan tetangga tetap marah-marahan. Kita puasa dengan suami istri gontok-gontokan. Kita puasa tetap saja dengan anak marah terus. Nah inilah Pak yang penyebabnya. Maka ibu-ibu kalau nanti tahun depan panjang umur, maka yang paling pertama adalah ziarah dulu. Ziarahnya kepada orang hidup. Awasnya orang hidup. Ini mau nyekar. Nyekar itu hukumnya sunnah Pak. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Lantas ada yang bertanya, Pak, itu kalau itu nyekar yang bawa air, bawa kembang itu boleh nggak? Boleh. Bersih. Boleh. Nek mau bodoh ke cauge boleh. Mau pohon pisang boleh. Tanam aja di situ. Pergetanya. Kenapa? Dia di zaman Rasulullah SAW, Nabi itu nancepin pohon korma, daun korma yang basah. Sekarang kita ada pohon korma, daun korma. Apa yang dipakai? Pisang, kembang, kemudian air, ros. Asal bukan ros, iya mau mar, saya minta ros aja itu. Itu masalah rosa, itu masalah. Mantap. Tulangan istri maksudnya mah. Ini pakai kembang boleh nggak? Boleh. Pakai pohon boleh. Yang penting pohonnya yang tidak bisa besar. Ulah pohon tangkil, pohon melinjo, pelaki di situ. Jangan. Ya, boleh pakai kembang. Ziarah itu boleh pakai minyak mawar, air mawar silahkan. Boleh pakai air biasa silahkan. Tujuannya selama itu belum kering air tersebut, selama kembang itu belum kering, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Tuh ke tempat yang mati baiknya kita bawaan. Apalagi cara yang hidup kudu bawaan. Jarah ke orang tua yang hidup, silaturahim dengan orang tua, bawa kencengan. Ulah kongguan isina karipik. Itu pembohong, masuk pasal itu. Ya masuk pasal, masuk penjara itu. Ya penipuan. Bahaya. Awas hati-hati. Ini disebutnya ziarah itu kudu bawaan. Awas hati-hati Bapak. Kalau nggak bawa-bawaan repot. Yang bapak mau bawa apa silakan. Ke tetangga bawa
kemarin kita nih pada mudik, bawa apa dari rumah? Bawa baju sama celana doang Pak. Ya, apalagi yang nggak punya duit mah. Ya, wow, udah gini juga tuh Pak tidak yang punya duit. Mudik mal, mudik. Mual lah. Ditelepon, begitu balik, kebuka duit, transfer ke emak. Berangkat. Ya ini anak budek yuk. Bawa kaisin. Ma, terbuka duit yang ma ditransfer, sama ma ditransfer nanti. Katanya, tuh berangkat. Ya ini anak yang anak yang nggak ngerti nih, anak yang budek nih. Aturan mah, gak usah mah, walaupun mau transfer tetap nggak berangkat. Udah malu sama emak dari dulu, dari kecil udah diempanin sampai sekolah, sampai sekarang rumah tangga mau diempanin lagi, malu mak, belum ngasih apa-apa, begono gitu. Apalagi sama mertua sama tebukan itu, lo balik kita di sini. Ini pulang kalau misalkan ke rumah mertua, istrinya ngajak pulang, ayo Pak pulang. Itu ke rumah sana, ke rumah mama, itu mama, ayo Pak. Enggak lah, kalau mau pulang aja sendiri. Kenapa Bapak nggak ikut? Gak bukan duit, terus balikan itu. Salam baik ke mama, gitu ya. Gitu, nggak usah pusing amat. Mual haram, mual. Gak bakalan haram, gak bakalan. Kan itu bukan duit, nggak usah maksain. Makanya ini, ketika kita bulan Ramadan, banyak orang-orang melakukan maksiat. Maka saya mantau selama bulan Ramadan, nih, tahun ke tahun itu ramenya semua. Dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan itu rata-rata puasanya kabeh di jalan. Rata-rata puasanya kabeh seluruhnya itu menunggu maghrib di jalan. Eta Al-Quran semuanya ditinggalkan. Dulu Pak, di zaman saya waktu kecil itu mau buka itu 5:30 itu udah ke musola. Di situ hadarat sebelum buka bersama, hadarat wasilah dulu ke orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, sambil nunggu maghrib zaman saniki buka bersama doang tuh makan. Doa itu kayak kalau ingat itu kayak kalau dipanggil diundang oleh baru itu terakhir alhamdulillahirabbil alamin. Awas Pak ini, makanya hati-hati kita nih. Kita itu saya mantau Pak dari Gading, terus saya keluar ternyata banyak orang anak-anak muda puasanya nunggu maghribnya di jalan. Apalagi boncengan bukan lain mahram, motornya ditungdingin sadelnya ke depan, begitu ngerem iya itu kata pundaknya adau. Ada punya wow. Awas. Itu politik dulu saya mau jalan begitu motornya. Sama. Jangan orang. Makanya kalau ketika bujangan punya perempuan, punya pacarnya satu itu namanya laki-laki dalam. Makanya kalau laki-laki itu punya pacarnya perlu banyak. Kenapa? Ketika ini gak jadi ditinggal oleh orang lain gak mesti. Kalau punya satu sedih Pak, nangis. Itu biasanya ibu-ibu itu Pak, beneran ibu-ibu begitu. Ibu-ibu itu tipenya setia. Kenapa ibu-ibu setia? Kalau sudah satu laki-laki, ketika dia putus hatinya enggan berganti kepada yang lain, hatinya susah dibuka untuk laki-laki lain. Itu ibu-ibu biasanya begitu. Makanya ketika suaminya meninggal, dia milih janda daripada nikah lagi, kecuali jandanya janda gatel. Kenapa? Saya milih mending ngurusin anak dapat surganya Allah Subhanahu wa taala ketimbang saya nikah untuk nafsu saya pribadi. Begitu. Itu di dalam kitab etika rumah tangga atau disebutnya bahasa Arab Uqudulujen. Ada seorang janda itu kemudian dia tidak mau menikah lagi. Apa jawabannya? Ketika seorang janda tidak mau menikah lagi, jawabannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, tinggal pilih. Itu janda karena mau ngurusin anaknya sendiri. Gitu. Makanya itu. Makanya ibu, kalau suaminya meninggal duluan, alhamdulillah. Warisannya kamu kemana-mana. Kalau ibu duluan yang mati, meninggal, itu tuh tanda tanya. Apalagi ibu-ibu punya simpenan. Habis itu. Ya begitu, habis itu. Makanya simpennya jangan banyak-banyak Bu, emas. Emas lagi naik ini 18, 1.800.000. Sampai 1.900.000 jual. Jangan disimpan-simpan, habis sama suami ntar. Iya. Ini bulan Ramadan banyak bermaksiat. Makanya celakalah
diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia biasa, Pak. Kita ini manusia biasa, setiap hari melakukan dosa, baik dosa yang terasa maupun tidak terasa. Yang terutama ketika kita suudzon kepada orang dalam hati nih. Saya ini ke Pak Kadus, ada di sini, saya suudzon ke Pak Kadus dalam hati nih umpamanya. Pak Kadus hadir, dia mau bikin berkat, itu suudzon. Itu suudzon, padahal dia silaturahim. Pak Ustadz ya datang ke sini jauh-jauh, mau ngapain? Itu suudzon. Nah di situ Pak dosa yang besar Pak. Makanya jaga hatinya. Banyak yang kita ibadah, sholatnya tunggang tonggeng 5 waktu tepat waktu, tapi hatinya selalu suudzon kepada orang lain. Hatinya selalu dengki kepada orang lain. Hatinya selalu iri kepada orang lainnya. Ibadahnya buatan enten pahalane. Pahados ngajinya buatan enten pahalane. Zikirnya benten enten pahalanya, tahajudnya tidak ada apa-apa pahalanya. Ini Pak, hati-hati nih. Itu biasanya pekerjaan Ustaz Pak, beneran. Itu makanya kenapa saya sering mancing, itu ngilangin itu Pak. Itu sudah 3 tahun nggak hilang-hilang penyakit. Bapak-bapak ngeliatnya, Bu, Pak Sarip mancing baik. Atuh, lain lagi sama mancingnya. Ikan nggak pernah dibawa pulang. Ikan itu dikasih itu kepada orang yang yang mancing. Yang dapat anak kecil yang ada di situ kasih, pulang nggak bawa ikan. Tadi juga habis mancing, habis rapat mancing di situ, di mana di gembong ikan emas. Ikannya dibawa nggak kasih. Kenapa? Intinya mancing di situ adalah menghilangkan di sini rasa sombong, rasa dengki, rasa suudzon. Itu 3 tahun belum kelar-kelar Mas Ustaz ini. Apalagi jadi kepala DKM, ketua DKM, jadi Dewan Kemakmuran Musola. Mantap. Saya mau dibully mulu Pak Ustaz. Dibully mulu. Bersabar jadi DKM mah. Ada DKM yang udah apa kundungan. Mudah-mudahan. Toh kayak Bang Adus dia nggak bunuh-bunuh. Karena tetep aja, karena pelurahnya masih kayak ngejabat. Ini buat gak cocok, gak cocok dia mah. Nih Bu, awas Pak, ini hilangin suudzonnya nih. Apalagi ke istri, ngasih duit ke istri 4 juta, begitu akhir bulan, Pak duitnya habis. Dalam hati, tadi kemana 4 juta? Dalam hati kita suudzon suami, kemana tuh duit 4 juta? Masa nggak cukup? Pak, kalau Bapak ingin tahu ditulis secara tulisan pakai kertas, itu sampai panjang Pak. Beli cabai, beli tomat, itu dikali 30 hari. Bukan sekali beli, dikali 30 hari. Cabai, tomat, bawang, kali 10.000, kali 30 hari. Suami Pak enaknya, Pak emang nggak duitnya kemarin habis? Habis Pak. Emangnya apa? Bukannya ngirit, bukan apa? Bang, istrinya emosi. Bapak nggak tahu ya, kalau Bapak Jabar ini Pak nih, bayar listrik, nih bayar air, bayar rumah, bayar cicilan motor, bayar anak sekolah, yang di pesantren, yang di SDIT, yang di SEUD, SD, SEMEP, MTS. Pak lihat nih catatan anak 3 Pak, yang satu di pondok, yang satu di MTS, yang satu di SD negeri. SD negeri gratis, tapi bayar Pak. Lihat belakang. Pakai zona sekolah Pak, bohong. Pakai zona-zona, makanya ini diambek ini zona-zona. Kenapa? Ketika nggak masuk, kemudian ada disebutnya beli kursi. Kayak emang kursi bisa dibeli gitu kan? Pemakai yang begitu haram itu hukumnya. Nggak sama kesel nih, haram hukumnya. Makanya anaknya ilmunya barokah, mual, buatan barokah ilmunya. Saya jamin. Kenapa? Kita sudah nyogok duluan. Nyogoknya 3 juta. Kalau SMA ada yang 5 juta, ada yang 1.500.000, ada yang 3 juta. Bodoh, ini mah buka-bukaan. SD sama SMP hampir sama. Itu melalui zona nggak masuk. Pengen masuk makanya nggak usah pakai zona, pakai ujian. Yang bener mah
Ujian langsung, dia masuk, ya silakan, nggak usah pakai rankingan, nilai. Tetap saja hari nilainya yang tinggi, budak baik. Di sini udah rapotnya bebu, nilainya 99. Wow, nggak ada satunya hilang. Di ijazahnya nilainya komlol, bagus, perfect. Nilainya tamris. Oh, bagus pokoknya menilainya. Tetap saja karena sekarang sekolahnya bukan sekolah zaman dulu. Zaman dulu mah sekolah yang ujiannya benar, jujur. Sekarang mah anak-anak tinggal nyontek. Pakai apa? Mbah Google. Ada pertanyaan kan? Pertanyaan, siapakah sahabat Nabi yang 4? Mbah Google. Sahabat Nabi yang 4. Pertama Abu Bakar tulis. Mbah Google bisa begitu. Makanya hati-hati Pak kalau pakai Google Map yang mandunya perempuan, disesatin itu. Ya. Belok kiri. 200 lagi belok kanan. Ya, lurus. Hati-hati. Sawah. Nih, hati-hati Pak. Ini makanya kita dalam rangka biar kita taqarruban kepada Allah. Nih, dosa kita bisa diampuni, biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah istighfar. Maka alim ulama dari Rasulullah SAW, maka setiap ba'da salat 5 waktu itu istighfar. Astagfirullahaladzim paling pendek. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Itu yang kita baca. Terus sampai subhanallah. Ini boro-boro 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apalagi kelas karyawan langsung loncat, langsung ke kantin. Sholat Jumat gitu Pak. Kantin 5 waktu kita pun sama. Maka minimal Pak istighfar. Wah, apa saya emang nggak sempat duduk sambil jalan. Astagfirullahaladzim. Udah sambil jalan. Subhanallah. Sampai sambil jalan sampai ke rumah. Kita cepat Pak istighfar. Siapa coba yang para nabi banyak dosanya istighfarnya tahunan, puluh tahunan. Kita umat nabi yang belum tentu masuk surga boro-boro istighfar. Nabi Adam 40 tahun istighfarnya. Nabi Yunus 40 hari istighfarnya. Coba la ilaha illa anta, di dalam perut Nun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 hari di dalam perut Nun, yang dimana ikan tersebut gelap, dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Adam istighfar kepada Allah. Rabbana zalamna, dia tidak pernah menanggahkan kepalanya, tunduk kepalanya karena malu kepada Allah. Kita, ya Allah, kalau memang rezeki masih di atas langit ya Allah, turunkan ya Allah. Kalau itu masih di perut bumi ya Allah, angkat keluarkan ya Allah. Nanggah itu Pak kurang adab, nggak batal enggak haram enggak. Cuman kurang adab. Maka di bab adab berdoa, minimal ketika kita berdoa tangannya diangkat, angkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Kalau saya ketiaknya pakai baju gini naik ya, sambil tundukkan kepalanya menghadap ke kiblat, mohon kepada Allah. Itu yang sesungguhnya minta kepada Allah. Iya man, ya Allah nyaho beren. Kalau saya bang itu Tuhannya ayam met mana? Saya jawab ayam met. Atau doanya ya Allah sama yang kemarin ya Allah doanya begitu. Nah itu kurang adab. Doa itu walaupun doanya pendek, doanya cuma Rabbana zalamna anfusana atau Rabbana atina fid dunya hasanah, dijawab 5 waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah, cuma itu bisa-bisanya jawab. Insya Allah rezekinya oleh Allah akan diberikan di dunia. Walaupun ingin beli jasa, Allah itu nggak pernah pelit kepada hambanya. Ayo ibu-ibu tukang marah ke suaminya, nggak pelit Allah, tetap aja dikasih rezekinya. Suami juga sama, nggak ibadah kepada Allah, nggak salat, nggak ngaji, dikasih rezekinya oleh Allah. Nggak pelit Allah mah. Nah kita pelit atau ngedoa hitung-hitungan, sholat hitung-hitungan, sholat imamnya lama hitung-hitungan, imamnya lama ini mah.
Sholat subuh baca waqiah imam tengah tiun imam baca waqiah walaupun kita wakil waqiah dari makmumnya begini imam sholat dalam hati. Kalau ada makmum kalau ada imam seperti itu Pak, kalau hati kita dongkol mending sholatnya sendirian. Berjamaahnya nggak dapat Pak, karena kita dongkol ke imam. Sholat taraweh pun sama, kalau ada yang lama dongkol ke imam nggak sah sholat tarawehnya. Mending sholat sendirian taraweh. Mending sholat sendirian. Ini mas sholat taraweh, yang nggak sholat taraweh dimarah-marahin. Woi sholat taraweh. Sholat taraweh hukumnya sunnah Pak. Gak usah ya Pak, kalau orang yang gak ada sholat tarawih, gak ada sholat tarawih, gak usah diajak-ajak, biarin aja. Punya kuping ini, udah kedengerin, la ilaha illallah, gitu kedengeran. Kira aku mah telinganya gak ponge, masa telinganya gak ini, gak budek. Nih Pak, makanya kalau ada imam sholat wajib ataupun sholat sunnah, sholat tarawih, kalau lama, kalau kita dongkol mending mudahan pulang. Saya yang dulu pulang. Dari ibu-ibu ke sana, kalau ada imam yang lama sholatnya, ibu mending pulang kalau hatinya dongkol. Kenapa? Berjamaahnya nggak bakalan dapat pahala jamaah. Kenapa? Sudah dongkol kepada imam kayak pulang butuh. Lihat dulu belakang imam. Ini bukan soal tuanya, lihat di sini pada umurnya sama. Oh ini nggak doyan sama sholat lama. Ini nggak doyan ngaji lama-lama. Udah sebentar doang sholatnya. Tengah-tengah saja udah. Lihat dulu, bukan lihat tuanya. Kalau dari hadis lihat tuanya imam, lihat di belakang. Oh semua. Berarti apa? Sholatnya pelan-pelan. Oh di belakang udah semua. Sedang baik. Bukan itu doyan atau tidak doyannya karena kita ibadah sholat harus dipaksa, bukan karena kebutuhan. Kita mah sholatnya baru kewajiban, bukan kebutuhan. Sudah, ya. Ngelihat ke belakang, makanya saya mau sholat taraweh, mau sholatnya khatib Jum'ah, nggak lama-lama bacanya suratnya yang pendek-pendek. Jadi gimana? Di sholat Jumatnya suratnya yang pendek. Mana alam nasroh, kemudian inna atayna paling yang jadi andalan. Qul huwallahu ahad. Nggak beres Pak. Sudah beres, gak usah banyak-banyak. Yang penting mas, yang di belakang nggak gerutu, kita selamat, imam selamat, makmum selamat. Berjamaahnya dapat pahala. Khotbah diulah lama-lama, khotbah lama, semua dijabarin. Masya Allah. Khotbah nggak usah lama-lama. Di dalam fikih khotbah itu sunnah. Hukumnya kita nih jamaah, hukumnya sunnah untuk mengerti maknanya. Apabila ada khatib bahasa Arab, nggak masalah. Kita yang mendengar bahasa mengerti, nggak wajib. Kita mah sunnah hukumnya. Awas hati-hati nih. Ketika ada yang bahasa Arab, khatibnya mau itu Idul Adha, Idul Fitri, mau itu khatibnya khatib Jumat. Ketika ada bahasa Arab, nggak masalah. Bawa mendengarin itu yang paling enak, paling cepat bahasa Arab. Benar, itu ada di Jeret itu. Beneran, di Jeret itu. Makanya yang di Jilbon, yang di Kopan itu kejeret keluarnya. Kenapa? Sholatnya sebentar, khotbahnya sebentar. Cuman 5 menit selesai khotbah. Dengan sholat 5 menit, selesai 10 menit. Nggak usah lama-lama. Nggak doa itu nggak usah lama-lama. Nggak doa itu. Nggak doanya pendek-pendek aja. Allahumma jagari hamim di mu'ayni rahimil wadud wa adni yang jaladikan haramik wa adni subhatika man siwa. Udah sampai 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahirabbil alamin. Nggak keluar, nggak masalah. Mudah-mudahan dia Masya Allah. Orang jalan yang mau kabeh tetap ustaznya biasanya ustaz kayak anak jadi. Ustaznya gitu, kalau dipakai doanya panjang, madorotnya panjang, imamnya panjang, baca surat Yasin, mending Yasinnya bener kabeh mah. Yasinnya cak qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Pak, makanya saya melihatnya ke belakang karena melihat di hadis di Bulughul Maram kata Nabi, ke sahabat nih, ke sahabat, kalau kamu sholat, udah kebel-kebel, jadi fitnah. Kalau kamu sholat jangan lama-lama,
jadi fitnah kalimatnya. Tuh, kenapa tah? Orang yang terjadi fitnah itu, oh mabuknya, di hatinya ngegunda kok. Kalem, tuh, pengen kalem. Nah inilah ini kau sejati. Nah, makanya saya naik jam tuh lewat 11. Jadi lama-lama. Baru satu doang ini, baru satu nih. Ya. Makanya bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang, buru-buru minta pengampunan kepada Allah dan minta maaf kepada manusia. Wah, celakalah kata Rasulullah SAW, yaitu di mana orang tersebut memiliki orang tua ataupun orang tuanya sebelah, punya mertua doang. Pas nih, ya, hati-hati Pak. Kita mah kadang-kadang ke orang tua kita doang, mertua enggak. Mertua, makanya doain mertuanya sehat. Kalau mertuanya udah mau sakit-sakitan, doain. Biar apa? Biar meninggal, warisannya gede. Jangan, itu dosa itu mah. Ya. Punya orang tua atau punya dua-duanya, tapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Di mana hadis? Yaitu orang tersebut tidak memuliakan orang tuanya. Ingat Pak, kemarin lebaran gimana? Ngasih transfer Pak, kasih ke orang tua, tapi jangan akalan, mertua juga kasih ke orang tua kita 200.000, ke mertua 200.000, sama harganya, sama nilainya. Jangan akalan, ke orang tua 300.000, lah mertua ini lah 100.000, dia mau ngapain, kenal duit enggak? Jangan begitu, nggak boleh begitu, harus sama. Bagaimana memuliakan orang tua? Lagi hidup, jalan kitab Duratun Nasihin, ciri-ciri anak yang soleh atau solehah. Yang pertama adalah membahagiakan orang tua. Ketika dia pingin A, pingin B, pingin C, layani. Lantas, gimana Pak? Saya nggak punya duit, minjem. Tapi syaratnya jangan minjem ke istri, nggak bakalan dikasih Pak. Ada satu warga dari Cilipo, ya Pak, dari RW 07, datang ke rumah suaminya. Dia ngomong, Pak, saya katanya dalam hadis kalau ngasih orang tua berkah. Terus, tapi saya nggak berkah-berkah ini, kerjaan susah. Nah, terus, ya saya itu minjem duit ke istri, minta, saya paksa ke istri ketika imam orang tua saya minta kepada istri. Lantas, saya ribut sama istri. Nah itu yang nggak bakal merokok. Nih, yang benar itu Pak, ngasih kepada orang tua, tapi jangan ngezolim kepada istri. Orang tua kasih, tapi jangan zolim kepada istri. Maksud zolim di sini apa? Cukupkan dulu istrinya. Kalau istrinya bajunya cukup, jajannya cukup, terus apa lagi? Celananya cukup, sendalnya cukup, kerudungnya cukup, dapurnya cukup, buat bayar listrik cukup, dan sebagainya. Pasti istri nggak bakalan marah ketika kita ngasih kepada orang. Nah disitu barokah timbulnya kata saya. Makanya, atupan itu Pak, orang tua saya sendiri, walaupun orang tua sendiri, kita sudah punya istri dan anak. Karena yang dibutuhkan paling pertama adalah istri dan anak. Awas nih, hadisnya kalau mentah-mentah Pak. Kita boleh ngasih kepada orang tua, tapi jangan zolim kepada istri. Kira-kira Pak, Bu, nih suaminya ngezolim belum? Ngezolim nggak nih? Kira-kira ngezolim nggak? Nah takut aja di sini Pak. Ngaji be. Ya Pak, dalam hati saya mah, dalam hati ini mah ibu-ibu, ya gajiannya mah 4.500, 4.600, 4.700 dikasih ke saya mah 3 juta. Tahu tuh yang 1.700 kemana? Tuh, pakai mancing. Awas, mancing mah Pak, jangan dihobein, jangan kancing di Galatama. Mancing mah yang gratis tuh dikali. Terus ada yang ngajakin gratis itu mancing mah. Ini memancing taban hari ada tuh di apa sono di tetangga saya itu setiap malam mancing. Oh, cuma benar di tetangga saya mancing setiap malam, balik jam 11, jam 12 berbalik kan mancing. Saya ngeliatin enggak, saya lagi nongkrong.
Kak, oh mancing ya. Tapi nggak bawa ikan, aneh saya juga. Nggak bawa ikan. Ini memuliakan orang tua. Kita itu belum bisa kayak zaman sahabat-sahabat Rasulullah. Dia membela emaknya, dia membela ibunya dengan yakinnya. Tapi kalau kita zaman sekarang belum bisa tengah-tengah baik. Kalau kita punya rezeki atau ngasih, kalau enggak jangan maksain. Kalau kita punya duit ngasih, kalau nggak punya jangan maksain. Maka bulan kemarin ketika kita lebaran, kalau bisa ngasihnya 100.000, kasih 100.000. Begitu. Ini memuliakan orang tua. Maka ketika orang yang memuliakan orang tua, di suatu riwayat, siapa? Wes Qarni nggak jadi. Wes Qarni itu mau haji, tapi nggak jadi hajinya. Karena kenapa? Wes Qarni namanya melambung di langitnya Allah, namanya disebut-sebut oleh malaikat Allah. Karena Wes Qarni punya orang tua. Karena Wes Qarni yang punya orang tuanya yang sepuh, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Wes Qarni nyuci, Wes Qarni ngasih makan. Makanya namanya melambung. Wes Qarni sejaman dengan Rasul, tapi nggak pernah ketemu dengan Rasul. Pengen ketemu dengan Rasul, Rasul meninggal. Maka Rasul berpesan, kalau ada Wes Qarni, kasih tahu kepada Wes Qarni bahwa namanya disebut-sebut. Sahabat bingung, kenapa amalannya? Amalannya adalah memuliakan orang tua. Jadi tahu namanya sudah disebut di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang anak kita ke bapaknya, ke emaknya, assalamualaikum, salaman baik, salaman pipi ke pipi. Tahu emaknya sama ke suaminya, tahu ibu-ibu sama ke suaminya, salaman atau enggak? Atau suaminya yang ngajarin assalamualaikum, ada assalamualaikum, tapi nggak salaman. Salaman ketika kita assalamualaikum masuk rumah, kemudian baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kalau ada setan yang nyangkut di badan kita, ada jin yang ikut kepada kita, akan terlepas karena kita mengucapkan assalamualaikum, qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Baca itu sebelum masuk rumah. Salaman ke istri. Istrinya nggak mau salaman, Pak, main HP aja, lihat TikTokan. Kepalanya rada diuntung-untungin, cut kepalanya. Salam. Kalau sudah salam, cium pipinya, cium pipi kanan kirinya, cium keningnya. Itu disebutnya tanda kasih sayang kepada istri. Ada yang begitu suaminya. Coba cium mana? Oh, ada Pak Kadus. Nah, itu ada setiap hari katanya. Atau kadang-kadang Pak Kadus. Ya, begini. Berangkat kerja. Nggak pernah ada keretakan dalam rumah tangga. Biasa. Oh, biasa. Kalau Ustaz ini begini gitu. Nah, repot di bawah Ustaz ini. Awas nih, Pak. Habis sholat gak tidur. Iya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak dulu biasain pulang dari masalah assalamualaikum, qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Cium tangannya, jangan lupa ini Pak punten. Kalau istri sudah nyium. Oke. Kain. Jangan salamannya kecium tangan saja. Cium tangannya. Cium. Itu menurunkan derajat suami? Enggak. Saya udah biasain salaman kepada anak, dicium oleh anak tangannya dicium. Salaman kepada istri, dicium tangan saya nyium tangan istri. Enggak nurunin derajat. Buat apa? Menumbuhkan kasih sayang. Nggak perlu pakai Pak. Oh, nggak perlu pakai apa tuh? Ditaruh di Facebook, mesra keluarga. Bajunya kayak seragam. Kalau biru kabeh. Kalau batik kabeh, nggak perlu. Oh, belum lagi lebaran. Selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin. Begitu. Bajunya warnanya emping kabeh. Nggak perlu ditunjukin, disimpan di Facebook, disimpan di TikTok. Biar apa? Oh, keluarganya harmonis. Padahal mah di situ bohong.
Benar. Banyak tuh di TV-TV artis harmonis, ujung-ujungnya pada cerai. Andre Taulany cerai. Siapa lagi? Yang DJ cerai sama si Sule. Kurang apa? Duit banyak, hartanya banyak. Kenapa? Nah, agamanya nggak diterangin. Cium Pak. Kemudian cium anak kita, jangan akalan. Karena kenapa Bu? Kita itu kenapa nggak dicium suka marah? Cium tangan kita oleh anak, dicium tangan kita oleh anak, kita pun nyium anak supaya kita nurunin gengsi. Kadang-kadang kita suka nyuruh anak, nah ambilin itu, nah ambilin itu, nah beliin itu. Ambilin apa Bu? Oh, buat ngajarin. Belum wayahnya diajarin begitu anak belanja. Kalau dalam hukum fikih ketika anak disuruh belanja beli minyak, beli apa lagi? Beli rokok, nggak sah belanjanya. Karena kudu jual beli adalah orangnya, ada orang yang sudah balik, yang sudah paham, sudah tamis, yang sudah paham agama, sudah paham benar atau salahnya. Ini mana disuruh beli minyak, bang, beli minyak apa? Minyak sayur. Apalagi ditulis sama ibu, minyak sayur, Pepsodent, sabun, ditulis di kertas. Duitnya 100.000, telur setengah kilo, keluar anaknya. Secara hukum fikih itu tidak sah. Namanya jual beli karena yang disuruh anak yang belum tamis dan belum balik. Pas itu pikir gagabah. Anak itu apa? Ajar anak tak krama di waktu dini. Ajar anak salaman yang benar. Ajar anak itu ngomong yang benar. Sekarang anak ngomongnya apa? Ketika main game ngomongnya apa? Pakai AJ. Ah, punten, Bu, ini bukan kasar. Ngomong anjing, ngomong babi, ngomong setan, sampai ke tai-tai di bawah. Itu main game. Lah, si ibu dengerin. Makanya anak saya ketika ngedengerin ngomong gitu langsung saya apa? Ngomong begitu, awas ngomong begitu. Main-main aja, gak usah ngomong gitu. Itu Pak. Nah itu nggak kerasa, itu terbawa ke dalam kehidupannya, kebawa ke sekolahannya, kebawa kepada di rumahnya. Akhirnya orang tuanya berani ngomong seperti itu, berani ngomong kasar. Awas, hati-hati tuh. Bukan hati-hati tuh. Nggak jaminan Bu, Pak, anak pesantren tetap aja pulang pesantren main HP. Saya ngomong begini kenapa? Anak saya pesantren dari rumah, dari pesantren datang ke rumah, HP-nya luar biasa. Ngaji kah? Nggak ngaji. Cuma saya apa? Kasih himbauan. Kalau kamu nggak ngaji, kamu nggak sholat, HP-nya saya jual. HP-nya Bapak jual. Itu Pak. Bu. Ketika nggak sholat, saya marah nggak sholat. Beres. Saya jamin ngaji dari datang putra nakalan. Ampurannya. Oke. Kiai cerdas. Kiai cerdas. Jadi ngaji nasak gede langsung balik. Ya kiai cerdas kayak begini. Datang doa-doa udah pulang. Ya berkat ya. Bisa apa? Kalau sholat kabeh angel. Iya, angel betul. Selamat gitu. Angel. Baik, Dek. Lanjut. Sama anak ajarin adab, kepada istri ajarin adab. Dulu istri saya orang Betawi asli. Ngomongnya lu gua. Ketika marah pun dia ngomongnya lu gua. Apa yang saya dididik sama dia? Umi, kalau Umi marah ngomong lu guanya nggak usah dipakai. Udah, Umi bapak kalau marah. Udah begitu aja. Ketika saya marah ngomong lu sekarang apa? Di lu gua kan tuh, lu gua tegur. Sengaja. Masih enggak dia ngomong lu gua. Makanya Bu, kalau marah-marah aja bahasanya halus. Makanya Siti Aisyah marah ke Nabi. Marahnya Siti Aisyah nggak marahnya perempuan-perempuan zaman sekarang. Siti Aisyah marahnya juga marahnya penuh dengan senyum. Di sekarang mah marahnya bukan pakai senyum lagi, baskom ngelayang, piring beak, gelas beak, meuli deui. Awas nih, hati-hati. Bukan curhat beneran. Kasih tahu.
Kalau memang kita senasib, jangan diam aja. Kita senasib kok. Ya. Di sini semuanya ini yang tak kalem-kalem itu senasib. Cuma nggak ngomong berani ngomong lah. Ya itu buah pisang pak. Ya. Ini nih, makanya ketika marah istrinya Nabi nyantai marahnya. Kalau sekarang marahnya luar biasa. Paling parah adalah apa? Mau pulang ke orang tuanya. Kalau bapak begitu aja, mama pulang. Kalau saya mah udah pulang sono. Beneran saya pak. Istri ketika marah, mau pulang. Pulang kemana? Orang mertua di rumah. Rumahnya di mana Jakarta? Yang punya rumah, rumahnya di sini. Beres. Enak pak. Ya. Jadi ketika kita marah, coba belajar marahnya tetap marah, tapi marahnya nggak tinggi, marahnya nggak pakai emosi, marahnya oke. Nggak selesai kan? Sengaja saya ngomongnya mana-mana. Ya. Nah Bu ya, nih kita kesimpulannya. Berhubung udah mau jam 9:30, dan tadinya mengaji mau jam 1 jam, orang udah 9:30 nggak kerasa. Belum udah 9:10 kurang 3 menit. Mudah-mudahan ngaji kita ada manfaatnya, kesimpulannya. Jadi kan bulan Ramadan kita bisa mudah-mudahan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima, syawal kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa memuliakan orang tua, dan mudah-mudahan dengan asbab memuliakan orang tua, mudah-mudahan menjadi cungkang lantaran atau wasilah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.